language learners, welcome to Learn with Uchin channel where we explore the beauty of English together. With me Miss Uchin, teman belajar bahasa Inggris kalian, so jangan lupa subscribe to stay update with our lesson. Alright, minggu lalu, last week we have tried to introduce ourselves, right? Kita udah coba perkenalan diri. Yang baik itu seperti apa, yang simple itu seperti apa. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sesuatu yang gak kalah penting ketika kita mau master dalam bahasa Inggris. Ya, sebelum kita masuk, did you ever hear this kind of statement? Pernah gak kalian dengar kalimat seperti ini? Kalau pengen jadi expert, ya kita harus paham dulu basicnya. Nah, ini juga sama pengaplikasiannya ketika kita mau belajar bahasa Inggris. Jadi, kalau mau jadi master, mau pintar dalam bahasa Inggris, nah kita harus paham dulu dasarnya. Jadi, kali ini kita akan membahas tentang part of speech. Ada yang udah pernah dengar what is part of speech? Kalau udah pernah, coba kalian tulis apa yang kalian ingat tentang part of speech di kolom komentar. Nah, sekarang kita mulai. Part of speech itu dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan kelas kata. Kenapa kata itu ada kelas-kelasnya? Iya, benar. Jadi, kata itu ada kelas-kelasnya, ada pembagiannya. Pembagiannya berdasarkan apa? Berdasarkan fungsinya. Dalam struktur kalimat gitu nantinya itu akan berbeda. Dia posisinya seperti apa, fungsinya untuk apa, itu akan berbeda. Jadi kita kali ini akan membahas tentang part of speech. Nah, pembahasan yang pertama itu kita harus tahu ada berapa part of speech dalam bahasa Inggris. There are 8 part of speech. Jadi di sini ada 8 part of speech. The first is pronoun. Yang pertama pronoun. The second one, yang kedua adjective. Yang ketiga di sini ada noun. The fourth, yang keempat ada conjunction. The fifth, yang kelima ada adverb. The sixth, yang keenam ada verb. The seventh, yang ketujuh ada interjection. The last one ada preposition. Nah, kita akan bahas satu-satu mengenai apa sih pronoun, apa sih adjective, dan penggunaannya seperti apa gitu ya. Alright, sekarang kita masuk ke bagian pertama dari part of speech. What's that? Nah, yang tadi udah Miss sebutin sebelumnya. Jadi bagian pertama itu ada yang namanya pronoun. Pronoun itu di bahasa Indonesia artinya kata ganti. Jadi kata ganti itu di bahasa Indonesia kan ada kayak istilah aku, kamu, mereka, kita. Nah, itu juga sama dalam bahasa Inggris. Tapi dalam bahasa Inggris namanya adalah pronoun. Pronoun kata ganti. Kata ganti pronoun, kayak gitu ya. Nah, kata ganti dalam bahasa Inggris ada apa aja? Ada banyak sebenarnya ya. Ini Miss kasih contoh I, you, they, we, he, she, sama it. Itu contoh bagian pertama. Jadi I artinya saya, you kamu, they mereka, we kita, he dia laki-laki, she dia perempuan, it itu untuk benda atau hewan. Nah, setelah itu ada lagi nih pronoun lainnya. Ada me, you, them, us, him, her, it, etc. dan lain-lain. Kenapa Miss taruh dan lain-lain? Karena bab pronoun ini akan kita bahas di video yang lain. Karena kalau dibahas sekarang akan jadi kemana-mana gitu ya, akan jadi banyak, nanti videonya panjang. Nah, sekarang kok Miss ada you-nya 2, ada it-nya 2. Nah, itu penggunaannya beda. Kalau yang atas itu kita pakai ketika kita mau membicarakan subjek. Jadi kita pakai I, you, they, we, he, she, it ketika
mereka posisinya subjek. Kalau yang bawah itu ketika mereka posisinya menjadi objek atau yang dikenakan perilaku, yang dikenakan sesuatu gitu. Nanti kita bahas lebih lanjut. Jadi di sini Miss hanya mau menjelaskan apa pronoun dan contohnya. Kayak gitu ya. The next one, yang selanjutnya. Ya, there is adjective. Adjective itu dalam bahasa Indonesia adalah kata sifat. Iya, kata sifat. Kata sifat adjective, adjective kata sifat. Kata sifat yang mensifati sesuatu, mensifati barang, mensifati manusia, ya. Makanya di sini contohnya. Contohnya ada good. Good apa good? Baik, bad, jelek atau buruk, beautiful, cantik, handsome, tampan, clean, bersih, dirty, kotor, clever, cerdas. Kayak gitu. Ini hanya beberapa contoh. There are many adjectives in English. Ada banyak banget kata sifat di dalam bahasa Inggris, sama kayak di bahasa Indonesia. Gitu ya. Itu yang disebut dengan kata sifat. Jadi, tadi kita udah belajar apa aja? Pronoun dan adjective. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga. What's that? Ya, di sini ada noun. Kalau tadi kita sebelumnya ketemu dengan pronoun atau kata ganti, sekarang kita ketemu noun atau kata benda. Jadi benda kan di bahasa Indonesia itu ada banyak ya. Ada benda mati, ada benda hidup. Nah, sama juga di dalam bahasa Inggris. Jadi di sini yang dimaksud dengan benda itu bisa benda mati, bisa benda hidup. Dalam artian kalian juga bisa menyebut hewan itu benda dalam bahasa Inggris kayak gitu. Bahkan nama orang pun dalam bahasa Inggris itu disebut dengan noun atau kata benda. Nah, di sini ada contoh-contohnya. The first ada book. What is book? Buku. Table, meja. Pen, pulpen. Itu udah jelas ya, mereka adalah benda mati. Disebutnya noun. Terus selanjutnya ada ujang. Ujang itu nama orang, tapi disebut juga noun atau kata benda dalam bahasa Inggris. Ujang, Marwah, terus nama orang yang lainnya itu disebut noun. Terus ada Indonesia. Indonesia itu nama negara, tapi masuk kepada noun atau kata benda. Terus ada Bogor juga. Jadi nama kota, nama negara, nama orang itu masuk kepada noun di dalam bahasa Inggris. Nah, yang selanjutnya di sini yang keempat ada conjunction. What is conjunction? Conjunction itu dalam bahasa Indonesia adalah kata hubung. Kata hubung itu contoh di bahasa Indonesia kan ada dan, ada tetapi, ada atau, dan lain-lain. Masih banyak ya. Begitu juga di dalam bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris juga mempunyai yang namanya kata hubung, disebutnya dengan conjunction. So, untuk kita lebih tahu lagi, kita langsung masuk ke contohnya. What are the examples? Contohnya ada apa aja di sini? Ada and. And apa and? Dan. So. Jadi but tetapi, after sesudah, before sebelum, or atau etc. etc. itu dan lain-lain. Jadi Miss gak nyebutin semua di sini. Kalian nanti bisa belajar lagi. Kita akan belajar conjunction dan penggunanya seperti apa di video yang berbeda. Okay? Thank you very much for watching. We are going to continue our lesson in the next video. Cheerio!